pengguna PC nih ya, kayaknya kalau nggak monitoring itu kayaknya kurang afdol. Terlepas dari udah adanya software monitoring kayak HW Info, sekarang komponen-komponen pun juga udah ada monitoringnya. Kayak cooler sekarang ada pembacaan temperatur, pembacaan RPM, casing juga mulai ada, fan juga tengahnya bulatan itu dikasih monitoring. Tapi sebenarnya ini adalah sudah saatnya kalian berhenti monitoring. Tapi nanti kalau misal mau tahu gimana komponennya baik-baik aja apa enggak, kepanasan apa enggak, terus fan-nya jalan apa enggak, itu gimana? Oke, bentar. Kalian banyak pertanyaan, nanti aku juga banyak yang akan aku jelasin. Jadi alasan pertama dan yang paling utama kenapa kalian harus berhenti monitoring adalah software monitoring bisa nurunin performa dari hardware yang kalian punya. Nggak percaya? Jadi aku udah ngetes beberapa software monitoring, terus aku coba waktu main game, ternyata frame rate-nya turun. Oke, masih sulit dipercaya mungkin kalian bisa cek klip yang satu ini. Jadi pertama aku bakal kasih lihat dulu game yang aku pakai buat ngetes. Ini adalah Spider-Man Remastered. Salah satu game yang lumayan berat di CPU sama di GPU-ku. Karena kalian bisa lihat nih, di sini aku cuma dapet 36-37 FPS aja. Ini aku pakai monitoringnya bawaan Steam yang relatif enteng. Sekarang kita coba kalau kita running monitoring yang sedikit lebih berat mungkin. Afterburner dengan Riva Tuner ya. Riva Tuner nanti bakal nongol di gamenya. Bentar, oke. Tunggu bentar, habis ini bakal nongol. Ya, udah nongol. Kelihatan ya? Masih stabil di 36-37 FPS. Tapi kayaknya lebih stabil ke 36 ya. Scene-nya nggak aku ganti loh. Tetap stay di situ. Jadi kelihatan kalau sedikit turun dari yang tadi 36-37 FPS jadi 36 FPS. 37-nya lebih jarang-jarang. Sekarang kita coba pakai monitoring yang lain. Berarti yang afterburner-nya tadi kita close dulu. Riva Tuner di sini juga. Oke, udah tutup. Sekarang kita pakai monitoring lain, yaitu adalah CapFrame X. Ya, CapFrame X. CapFrame X ini buat monitoringnya dia pakai Riva Tuner juga buat nampilin, tapi backend buat monitoringnya dia pakai PrisonMon kalau nggak salah, sama kayak yang dipakai HW Info. Coba kita balik ke game. Tadi 36-37 FPS ya, ini kita tunggu dulu. Ya, udah keluar. Sekarang malah lebih turun ke 35-36 FPS dan lebih sering di 35-nya malah ya. Baik lagi, ini masih scene yang sama loh. Masih scene yang sama. Berarti ada penurunan sekitar 1-2 FPS. Menyebalkan ya. Oke. Terakhir, kita coba pakai HW Info. Ini close dulu. Terus Riva Tunernya juga kita close dulu. Close HW Info. Ya. Ya, HW Info udah nongol di layar sebelah. Barangkali kalau kalian ngegamenya kayak gini, dual monitor, terus habis itu yang satu buat monitoring ya. Oke, bentar biar stabil dulu, biar keluar dulu semua angkanya, oke. Ternyata, lebih buruk lagi daripada CapFrame X, sampai turun ke 34 FPS loh. Berarti, fix ya. Monitoring yang kalian pilih, itu bakal nurunin performa, tergantung dengan software monitoring yang dipakai. Alasan berikutnya adalah software monitoring ini bikin orang jadi paranoid. Nggak sedikit aku lihat orang tanya kayak, Bang, ini kayak gini suhunya aman nggak ya? Kayak gini normal nggak ya? Oke, bukan ngatain orang nanya ya, orang nggak tahu kan nanya ya wajar. Tapi ini biasanya disebabkan justru karena orang ini
terlalu banyak informasi yang diterima sehingga jadi yang namanya information overload. Kebanyakan informasi jadi paranoid. Padahal di hardware modern itu banyak mekanisme penanganan ketika temperaturnya terlalu tinggi, dia akan misal nurunin clocknya, misal nurunin performanya, tapi nggak serta-merta bikin jadi panas langsung mati. Nggak, ini bukan tahun 2004. Jadi ini aku coba sendiri di prosesorku, aku coba isolasi biar coolernya nggak ngontak sama prosesornya dan prosesorku jadi kepanasan. Nanti kalian bisa lihat kayak gimana ya. Jadi ini water cooling yang aku pakai, cold plate-nya udah aku bersihin, prosesor juga udah aku bersihin, nggak ada pastanya. Tinggal aku isolasi aja nih, biar prosesornya nggak ngontak sama cold plate-nya. Jadi nanti bisa mensimulasikan ketika prosesorku kepanasan, tanpa aku harus nyopot coolernya susah payah. Ini coolernya meraung-raung karena dia mencoba mendinginkan prosesor yang tentu saja nggak bisa karena dia diisolasi cold plate-nya, jadi nggak bisa nyentuh IHS dari prosesor. Dan kita lihat di sini, prosesor udah nyentuh 100 derajat Celcius, dan dia nggak akan lebih panas lagi karena ada fitur yang namanya TJ Max, di mana prosesor akan mencoba untuk menurunkan clock-nya perlahan-lahan. Yang penting dia tidak akan melebihi temperatur di mana dia boleh beroperasi. Ya tadi yang namanya TJ Max. Kelihatan bahwa clock-nya turun ke 4,5 GB, 3,8 GB. Padahal aku setnya di 4,9 GHz. Frame rate-nya juga masih kurang lebih sama kayak kemarin, 36 FPS. Ya oke lah, nggak sampai 37 FPS. Tapi ya terbukti kan kalau misal kepanasan, prosesor tetap akan jalan. Tapi paling clock-nya aja yang turun. Mungkin performanya juga turun di game-game tertentu, situasi-situasi tertentu juga. Tapi yang jelas, panas nggak serta-merta bikin prosesor kalian langsung mati. Ya, nambahin dikit, ini aku sambil ngedit. Jadi, apakah kalau prosesor kena TJ Max terus, limit temperatur batas atasnya, apakah aman? Aman? Karena itu rating yang dikasih sama manufacturer-nya, entah Intel, entah AMD. Dan justru, kalau misalnya kalian pakai prosesor yang super high-end dengan motherboard yang high-end juga, dia akan lebih sering narik voltage tertingginya dia sebanyak mungkin. Bahkan sampai 350 watt, 400 watt, kayak gitu. Dan biasanya juga kena temperatur limitnya dulu. Mungkin di 100 derajat Celcius, mungkin di 95 derajat Celcius, tergantung dengan prosesornya. Sebelum kena limit voltage-nya dulu. Karena kayaknya hampir nggak mungkin ya ada cooler yang bisa dinginin 400 watt kecuali kalau misal custom water cooling gitu dengan radiator yang super tebel kayaknya. Jadi ya, hilangkan paranoid. Jadi sebaiknya software monitoring ini digunakan kapan dong? Oke, jadi kalau menurutku baiknya software monitoring ini digunakan sebagai poin komparasi. Misal kalian nih sebagai reviewer barangkali punya berbagai hardware yang mau dites, habis itu dibandingin, ya kalian pakai software monitoring, mau pakai apa lagi kan? Atau mungkin kalian lagi upgrade nih, habis dari 4 core prosesor ke 8 core prosesor, habis itu kalian mau bandingin performanya gimana? Apakah ada kenaikan apa enggak? Justifikasi terhadap apa yang kalian beli. Yang poin kedua, mungkin barangkali ketika kalian ngerasa tiba-tiba performanya anjlok signifikan dibandingkan biasanya, dibandingkan umumnya, dibandingkan pada normalnya. Misal, biasanya main game nih 60 fps, kok tiba-tiba turun jadi 30 fps ya? Barangkali nih ternyata software-nya nunjukin bahwa prosesornya kepanasan. Karena mungkin pompa dari water cooling-nya mati, barangkali. Atau mungkin fan VGA-nya ternyata mati juga. Jadinya clock-nya turun, performanya turun. Kepanasan kan ya? Jadi, menurutku, software monitoring ini harusnya digunakan sebagaimana mestinya secara sebijaksana mungkin. Ya, gitu aja ngocehku di video kali ini. Buat kalian yang nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Buat kalian yang punya pertanyaan, kritik, dan saran, bisa taruh di kolom komen di bawah. Aku Latansa, budayakan OOT.